Yang pertama, Bapak Insinyur Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Institute. Kepada Bapak silakan. Kemudian yang kedua, Dr. Agus Muhammad Mansur, SIP, MSI, Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasila. Kepada Bapak dipersilakan. Yang ketiga, Dr. Agus Dian Asafri, SHMH, Tenaga Ahli Komisi 3 DPR RI. Kepada Bapak silakan. Dan yang keempat, Kombes Pol Suswanto Kasubit 1, Direktur Politik Badan Intelijen Kepolisian Mabes Polri. Kepada Bapak disilakan. Terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan membeda prestasi Polri, maka saya mulai dari pembicara yang pertama, yakni Bapak Insinyur Haidar Alwi Institute. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam. Silakan Mas. Bisa lewat makalah sudah saya buat dan mudah-mudahan masing-masing yang ikut di FGD ini sudah menerima. Perlu saya kasih tahu bahwa Haidar Alwi Institute membuat kajian khusus tentang peran polisi di masyarakat dan apresiasinya itu direncanakan tidak hanya sekali ini saja. Jadi sekali ini judulnya itu yang tertera di situ. Terus berikutnya kita sudah punya rencana besar. Untuk berikutnya mungkin akan kita bahas mengenai KUHP. Jadi sesuatu yang di masyarakat atau di pemerintahan berhubungan dengan polisi dan masih abu-abu atau butuh pendapat dari masyarakat, itu akan kita angkat dari Haidar Alwi Institute. Itu intinya. Pertama-tama saya mengapresiasi dulu di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, merupakan Kapolri yang luar biasa, betul-betul Kapolri yang terbuka dan humble, dan beliau membuka kritik untuk teman-teman yang ada yang bekerja di kepolisian secara kafah, kalau dalam bahasa agama Islamnya kafah, secara menyeluruh. Jadi dia buka betul-betul lebar kepolisian ini demi untuk kemajuan polisi. Beliau buka betul-betul lebar-lebar betul untuk mengkritik polisi apapun itu, disampaikan kemana, ke pers maupun ke DPR atau ke rakyat atau langsung. Dan saya melihat, saya ini mengalami Kapolri bukan untuk membandingkan dan bukan untuk menguji. Saya mengalami Kapolri ini dari saya lahir tahun 63, umur saya sekarang 62. Itu saya betul-betul memperhatikan Kapolri dari dulu, bukan sekali lagi bukan untuk membedakan Kapolri sebelumnya. Tapi saya melihat Pak Kapolri kita ini, Jenderal Listio Sigit ini memang punya kekhasan yang menurut saya luar biasa. Makanya saya sebagai Presiden Haidar Alwi Institute merasa perlu dan merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh beliau dan mengantisipasi dari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi, sehingga polisi ini betul-betul kedepannya makin lama makin dicintai oleh rakyat, makin lama polisinya juga makin mencintai rakyat. Jadi semboyan polisi dari rakyat untuk rakyat itu betul-betul ada di Indonesia. Apa yang mau saya bicarakan di luar konteks makalah yang saya buat ini sudah diborong oleh Direktur Haidar Alwi Institute tadi, Pak Mas Sandri tadi sudah diborong. Jadi ada beberapa negara di dunia yang memang tidak ada, bukan untuk, sekali lagi bukan untuk membanding-bandingkan, enggak, ojo dibanding-bandingin lah ya. Jadi negara yang ada beberapa negara yang tidak ada TNI-nya, tentara nasionalnya nggak ada, tentaranya nggak ada, tapi jalan aja gitu dan aman-aman aja sampai sekarang. Tapi di dunia ini tidak ada satupun negara yang tidak ada polisinya, nggak ada. Jadi semua negara, hampir semua negara itu ada polisinya. Tapi yang tidak ada tentaranya ada nggak ada. Nah, sebegitu pentingnya polisi dalam bernegara, sehingga Haidar Alwi Institute merasa perlu untuk quote-unquote mendampingi polisi
supaya ke depan is become a good, menjadi baik dan menjadi baik, sehingga pembenahan itu selalu terjadi setiap saat. Dan itu saya hanya melihat itu di pribadi Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya sekali lagi, saya tidak ada hubungan apapun, keluarga bukan, apa-apa bukan dengan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tapi saya sebagai rakyat berhak juga menilai bahwa ini sosok menurut saya yang luar biasa, betul-betul terbuka. Dan beliau memang membuka pintu lebar-lebar untuk dikritik. Kalau saya bicara yang makalah yang saya buat itu sudah biasa, artinya bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian bisa baca nanti. Dan di sini isinya juga umum. Saya coba membaca latar belakang dari FGD ini, terus kinerja polisi, terus nanti bisa dilihat di Google juga, tanya Mbak Google juga bisa. Kinerja polisi nanti keluar semua, terus kaitannya ke ke narkoba, terus pemberantasan kejahatan kriminal, itu ada semua di Mbak Google kalau dibuka. Terus mengenai prestasi juga gitu, prestasi polisi ini menurut saya suatu hal yang luar biasa untuk kondisi sekarang ini. Saya tidak ingin membanding-bandingkan dengan yang dulu. Ini versi pribadi saya sebagai Presiden Haidar Alwi Institute. Saya merasa bahwa untuk polisi di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo ini memang luar biasa prestasinya. Di samping itu kan tidak ada gading yang letak lagi. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat yang dicintai oleh seluruh manusia, nggak ada. Pasti ada yang cinta, ada yang benci, pasti. Jadi begitu juga dengan polisi di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit dengan semboyan prestasinya, pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Nah, itu buat kita tidak penting, dan rasanya buat Pak Listio Sigit dan polisi, jajaran polisi dengan prestasinya juga nggak penting gitu. Yang penting beliau ini, polisi-polisi kita ini bekerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, sesuai dengan joklat yang ada, sesuai dengan undang-undang yang ada, tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum juga diadili. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan teman-teman dari beberapa tokoh masyarakat. Ini agak nyimpang sedikit, tapi masih dalam koridor yang sama. Mereka membandingkan dengan undang-undang TNI Polri. Kalau polisi boleh bekerja di luar polisi, misalnya jadi dirjen atau jadi apa, kenapa tentara tidak? Itu kan pertanyaan itu. Sehingga undang-undang TNI itu kemarin sempat diributkan dan alhamdulillah sudah disetujui. Lah, saya bilang gampangannya kira-kira gini, gampangannya ini lah kira-kira. Kalau polisi sekarang itu betul-betul sudah jadi murni sipil. Kalau dia salah, bisa diadili di peradilan sipil, sehingga polisi bisa jadi apapun di ranah sipil, karena memang polisi itu sipil murni sebetulnya di undang-undangnya. Beliau bisa jadi gubernur, bisa jadi pejabat gubernur, dirjen dan lain sebagainya. Kalau tentara tidak, di peraturannya di undang-undang untuk TNI itu, kalau dia salah tidak bisa diadili di peradilan sipil. Kalau TNI salah itu diadilinya di mahkamah militer. Itu bedanya, sehingga TNI lebih sulit masuk ke wilayah sipil dibanding dengan Polri. Nah, jadi di situ bedanya. Nah, hal-hal yang begini ini jangan sampai masyarakat diedukasi yang jelek, dibuat berita-berita hoax, sehingga masyarakat itu quote-unquote membenci polisi. Nah, itu yang saya nggak mau gitu. Masyarakat ini dengan kondisi polisi yang sekarang yang luar biasa, menurut saya, sekali lagi menurut saya sebagai Presiden Haidar Alwi, yang luar biasa baik, bagus, dan sudah hampir sempurna melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, itu patut kita apresiasi. Jadi saya fair aja, menilai itu fair aja.
nggak neko-neko lah. Saya tidak punya kepentingan dengan polisi, saya tidak punya kepentingan dengan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tidak punya kepentingan apapun. Oh kok ini Pak Haidar muji-muji yang bisa Pak Jenderal Listio Sigit, Kapolri terbaik segala macam, itu dari hati saya, pendapat pribadi saya sebagai Presiden Haidar Alwi Institute dan Presiden Haidar Alwi Gang. Karena saya melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan saya juga melakukan survei walaupun tertutup. Jadi saya telepon, saya catat, hasil surveinya ada di rumah, dibantu oleh teman-teman memang. Dan kepuasan masyarakat kita terhadap perilaku polisi itu, menurut survei yang saya lakukan itu hampir 96% kok. Walaupun dilakukan survei yang lain hanya 78. Nomor 1 di penegakan hukum dibanding dengan yang lain. Tapi untuk TNI Polri, polisi itu dan TNI Polri itu nomor 1 dibanding dengan Kejaksaan, KPK, DPR itu nomor 1 di angka 79% hasil survei kepuasan masyarakat. Belum lagi kita bicara kalau dunia. Polisi kita ini salah satu terbaik loh untuk ukuran dunia. Jangan macam-macam. Betul. Baca aja di berita-berita internasional ini, polisi kita ini menempati tempat urutan yang lumayan baik dibanding dengan polisi-polisi seluruh dunia. Bisa dicek itu, tanya aja sama Mbak Google itu mengenai survei. Di makalah yang saya buat juga ada itu tahun 2024 polisi berhasil terkait tindak pidana dan lain sebagainya. Di sini ada nih. Ini saya buat di makalah saya juga ada penilaian terhadap polisi di seluruh dunia. Jadi yang kita lakukan ini mengedukasi masyarakat supaya membantu juga polisi untuk berbenah, bukan untuk macam-macam. Nggak ada urusan saya dengan polisi. Jadi dengan adanya kontrol dari masyarakat, sehingga polisi kita ini it's become a good, menjadi baik, bukan baik. Baik itu susah, tapi menjadi baik tiap hari ada perbaikan. Itu yang perlu kita lakukan terhadap polisi kita, sehingga tujuan ujung polisi milik rakyat dan dicintai rakyat dan polisi untuk rakyat itu betul-betul bisa dilakukan. Saya sebagai salah satu ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, sekaligus ketua sebagai pembina Kasmaji, kalau dia bilang Kasmaji itu artinya keluarga alumni SMA di Solo. Nah, saya juga dengan teman-teman ITB, dengan teman-teman SMA 1 saya juga bicara-bicara hampir sama lah kira-kira, nada-nadanya juga hampir sama. Kira-kira penilaian terhadap polisi juga begitu. Jadi di start awal ini kita mengadakan FGD, untuk berikutnya lanjut terus, dan itu terkait dengan kepolisian kita. Nanti mungkin suatu saat setelah beberapa kali nanti pindah materi ke KUHAP atau ke TNI, Polri, TNI atau ke Kejaksaan dan lain sebagainya, ke DPR sekalian. Nah, tujuan kita hanya untuk memberi masukan kepada aparat penegak hukum, kepada pemegang kebijakan untuk menjadi lebih baik lagi. Saluran yang ada yang resmi di rakyat kan melalui DPR untuk usulan. Ini salah satunya juga kita mengadakan FGD ini, dan saya harap nanti hasilnya juga bisa diflorkan, dimuat di seluruh media massa, sehingga aparat-aparat polisi itu dari atas sampai ke lini paling bawah pun bisa ikut mendengarkan atau ikut menjadi saksi FGD ini, bahwa ini bertujuan untuk perbaikan untuk teman-teman polisi di seluruh Indonesia, baik di Mabes maupun di tingkat yang Polres, Polsek dan lain sebagainya sampai ke tingkat yang paling bawah. Kenapa saya memerlukan untuk membuat FGD ini? Dalam rangka melindungi teman-teman polisi dari fitnah dan hoax yang selama ini sering ada berkeliaran di media massa. Apa itu? Ya banyak lah.
Sebagai contoh misalnya isu pakai coklat lah segala macam, yang isu-isu yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Masa polisi diomongin partai coklat misalnya. Terus mengenai polisi berpolitik dan lain sebagainya, menurut saya itu hoax yang perlu kita bantah dan kita berantas, karena polisi ini di bawah ini bekerja dengan sangat baik, sehingga nanti takutnya juga kinerja mereka juga terganggu dengan adanya isu-isu yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Di samping itu juga karena mungkin kepentingan politiknya juga terganggu, sehingga usul supaya polisi dikembalikan ke zaman jahiliyah, kira-kira gitulah. Zaman jahiliyah itu apa? Polisi berada di bawah TNI lagi. Polisi berada di bawah, jangan di bawah presiden langsung, di bawah menteri dalam negeri. Saya bilang jawabnya itu sederhana, gampang banget. Kalau polisi berada di menteri dalam negeri, nanti Kapoldanya berada di bawah gubernur. Terus nanti kontrol reskrimnya, kontrol sosialnya dari polisi nggak bisa lagi, karena nanti Polres juga berada di bawah wali kota, bupati dan lain sebagainya. Itu usulan-usulan yang menurut saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Sudah bagus begini, tinggal lubang-lubang yang kita cari, di mana lubangnya kita tutup. Jangan kembali ke zaman jahiliyah lagi. Kalau kembali ke zaman jahiliyah lagi nanti susah. Yang susah siapa? Rakyat. Kalau yang gaji polisi itu juga rakyat, nanti yang susah yang gaji, rakyatnya sendiri yang susah. Kalau dibuat narasi yang sedemikian rupa sehingga rakyat berpikir, oh polisi ini jelek, polisi ini berpolitik, polisi ini berpihak. Nah itu yang kita berantas pelan-pelan ke depan, sehingga masyarakat menjadi melek bahwa polisi ini sudah bekerja dengan baik. Polisi ini menurut saya sudah bekerja dengan sangat sempurna, terutama di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo, sehingga perlu kita dukung penuh. Lubang-lubang yang ada disampaikan saja, nanti kita diperbaiki oleh Pak Jenderal Listio Sigit dan aparat ke bawahnya. Pasti kok, mereka pasti, saya tahu persis di mana pribadi dari Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini saya tahu lah, dan teman-teman sekarang juga bisa tahu, terbuka semua. Berapa ormas-ormas itu hampir bisa direct kok, telepon langsung ke beliau. Selama ini jarang lah ada Kapolri begitu, bisa direct langsung telepon, langsung mengeluh, masyarakat juga bisa langsung. Saya kira saya tidak ingin berlama-lama di sini, nanti mungkin disambung dengan diskusi setelah semua narasumber yang ada di sini menyampaikan makalahnya, dan saya minta enjoy di sini, santai aja. Kalau ada pesan yang manis, yang pedas, yang pahit, yang asem segala macam, sampaikan di sini. Nanti kita buat rangkuman, kita sampaikan langsung ke aparat kepolisian pemangku kebijakan, langsung ke Pak Kapolri, langsung juga mungkin nanti kalau ada masalah hukum atau apa ya ke Kadif Hukum ini perlu diperbaiki, ini undang-undangnya begini, pokoknya silakan sampaikan di sini, sehingga forum ini nanti bisa membuat kesimpulan untuk disampaikan ke aparat pemangku kebijakan di lingkungan kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.